Shalom generasi muda GSKI. Shalom sekali lagi, shalom. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman di tempat ini. Mari kita semua tundukkan hati kita. Kita mau mulai ibadah ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik. Terima kasih untuk kesempatan bagi setiap kami. Kalau kami ada sampai hari ini, semua karena penyertaan, perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sepanjang tahun ini, sepanjang hidup ini, Engkau ada di setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari segenap generasi muda, kita berikan sikap terbaik. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Oh. Terima kasih Tuhan. Kasih setia-Mu tak pernah lepas
hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur, terima kasih Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Segenap umat-Mu di tempat ini, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi dengan sorak-sorai bagi Engkau. Yang percaya katakan amin. Mari teman-teman, kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian karena Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Amin. Amin. Mari kita mau angkat pujian ini. One way Jesus. Hey. With my life and always be, you're the only one I need. Turn
live by faith and not by sight. For you, I'm living all for you. Sebelah sini, suaranya. You are the way, the truth, and the life. We live by faith, not by sight. For you, I'm living all for you. Sebelah sini, yo. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, I'm living all for you. Dengan iman kita katakan, you are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. One way, Jesus. You're the only one that I could live for. Sorak kemuliaan untuk Tuhan. Amin. Dialah satu-satunya jalan kebenaran. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kepadanya hati kita percaya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Mari angkat tanganmu, kita katakan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan ada untuk setiap kita, teman-teman. Mari dengan semangat kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh, oh. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Hey, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Jemaat, setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku.
duduk teman-teman. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hati setiap kami Tuhan. Dengan kebenaran-Mu. Dan kebenaran itu bertumbuh. Tuhan Yesus, kerinduan bagi setiap hati kami. Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Hanya Engkau yang kami ingini, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara Kau ternilai harta milikku. Keindahan-Mu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari kita katakan, Pulihkan aku Tuhan dalam sisa hidupku ini. Segarkan jiwaku selalu oleh kuasa firman dan Roh-Mu. Ubah hatiku Tuhan untuk lebih mengasihi-Mu, mengutamakan Kau Yesus lebih dari dunia ini. Yang ku ingini Engkau, yang ku ingini Engkau saja. Tinggal dalam kehendak rencana-Mu. Pisahkan diriku dari dunia ini, semakin ku damba kerajaan-Mu. mari semua kita bangkit berdiri. Kerinduan hatiku, mutiara Kau ternilai harta milikku.
Bapa di surga, kami percaya sore ini Engkau ada di sini bersama kami. Engkau pimpin acara ini agar didengar oleh sebanyak mungkin generasi muda, sehingga mereka pun diselamatkan dari kesalahan yang tidak perlu terjadi. Mohon berkati program gerejamu ini, juga mulut hambamu ini untuk menyampaikan kebenaran. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk, saudara sekalian. Selamat malam, shalom. Tema kita pada malam ini adalah customer satisfaction. Istilah ini sebenarnya dipakai di dalam dunia marketing. Customer satisfaction. Bagaimana suatu perusahaan atau suatu bisnis berkompetisi satu sama lain. Ingin memenangkan peperangan di medan perang bisnis. Caranya tidak ada, pakai kekerasan itu tidak ada. Caranya cuma satu, lewat customer satisfaction. Bagaimana sang pelanggan atau pembeli dibuat puas. Sebab kalau pembeli itu puas, ia pasti kembali. Ia pasti senang, ia pasti puas. Itulah konsep dasar dari customer satisfaction. Dan itu sudah menjadi umum di dunia marketing ya. Kalau mau menang, menangkan hati customer. Begitu. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam dunia kita sehari-hari zaman sekarang, yang disukai oleh customer atau disukai oleh pelanggan, merek-merek tertentu saja kan? Kenapa engkau pakai merek itu? Pasti ada kelebihannya merek itu. Sang pemakainya jadi senang. Makanya kembali, setiap ada versi baru dibeli lagi. Kok nggak coba-coba yang lain? Ya, customer satisfaction adalah salah satu kunci memenangkan hati pelanggan. Mereka pasti kembali kalau puas. Yang dimaksud puas di sini apa? Ini ya, anak muda, generasi muda ya, jangan pernah berpikir begini. Marketing itu bukan bidang saya, Pak. Jangan pernah membatasi diri. Belajar sebanyak mungkin. Buka pikirannya. Supaya hikmat Tuhan masuk. Dan kita bisa sukses di dunia ini untuk Tuhan. Sebab kalau seseorang gagal, sulit menjadi berkatnya. Malah jadi beban. Bukannya melayani, malah dilayani. Makanya ada banyak orang berbuat salah di masa lalunya, hari ini agak sulit hidupnya. Tapi ya nggak apa-apa, asal cepat bertobat, jangan sampai terlambat. Ya. Yang dimaksud puas adalah produk yang disediakan oleh sang penyedia atau penjual. Apa bentuknya? Yang pertama, produk ini bisa berupa barang. Barang itu handphone, komputer, kamera, dan sebagainya. Perhatikan kompetisi di dunia marketing. Yang kedua, yang dimaksud produk itu adalah jasa. Jasa layanan. Ya, jasa layanan. Pelayanan yang disediakan, yang dijual itu pelayanan. Gak ada barangnya, tapi pelayanan. Nah, kalau kita mau memuaskan customer, siapa customer itu? Harus tahu dulu siapa customernya. Kalau industri penerbangan, customernya adalah orang yang akan terbang, yang beli tiket penerbangan. Kan begitu harusnya. Mengapa seseorang pilih penerbangan yang dari ini, gitu, mereknya ini? Kenapa enggak merek itu? Pasti beda kualitas. Pasti. Kenapa kamu pakai handphone itu? Pasti beda kualitas dengan yang lain. Menurut persepsi masing-masing. Menurut pengertian masing-masing. Kan begitu ya? Jadi kalau kita perhatikan, dunia penerbangan itu berlomba-lomba menjual produknya
sehingga customer atau pelanggannya tertarik sama mereka. Berlomba-lomba. Itu bagus sekali itu. Perhatikan deh, yang dijual oleh penerbangan apa? Terbangnya secara cepat, cepet-cepetan? Saya rasa tidak. Satu, keamanan. Betul? Yang kedua ini yang penting, pelayanannya. Apakah waktu beli tiket itu bisa online gampang? Atau dipersulit? Harus datang sendiri Pak. Kalau beli tiket harus datang sendiri. Dan itu pun harus hari Rabu. Jam 10 tepat. Lewat 5 aja nggak dilayani Pak. Nggak laku yang begituan. Mengerti ya? Bayangkan kalau gereja mempersulit. Nggak ada sih gereja mempersulit. Gereja justru mempermudah. Datanglah. Tapi kasih persepuluhan. Ini penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Tapi kalau kita lihat bagaimana seorang pramugari melayani customernya. Saudara kalau pernah terbang ya, itu beda loh satu penerbangan dengan penerbangan yang lain. Cara menyambutnya beda. Tapi saya lagi membayangkan coba di gereja itu pelayan-pelayan Tuhan seperti pramugari itu ya. Menarik dan pelayanannya nomor 1. Pasti luar biasa. Pasti luar biasa. Bayangkan, dia nggak kenal sama kita kan? Kita masuk, silakan Pak, nomor berapa? Kan begitu ya, ditanya loh nomor berapa, dianterin. Pramugarinya cantik-cantik lagi. Oh, enak kan dilayani? Dianterin, dikasih tahu tempat duduknya. Apalagi kalau first class. Waduh, kalau first class. Saya nggak pernah beli tiket first class, nggak pernah. Tapi pernah di-upgrade gratis. Wah, kebetulan nih. Saya duduknya gede, enak banget. Bisa tidur, bisa apa aja. Terserah. Udah gitu pramugarinya datang. Pak, mau minum apa? Adanya apa? Jus jeruk. Atau mau apa aja ada Pak. Mau wine juga ada, jus ada. Mau makan apa? Loh, ditanya mau makan apa lagi? Kayak restoran aja. Kan biasanya adanya ini, mau nggak mau terserah lu. Kan begitu kalau yang biasa. Sampai nggak enak pun dimakan kalau kelaparan. Ini nggak mau apa Pak. Kita punya, hari ini kita punya ini. Kayak restoran aja. Itu yang namanya layanan yang super itu begitu. Itu dalam dunia penerbangan, pramugarinya dilatih khusus untuk melayani pelanggannya. Kenal nggak masalah. Saya kalau bawa anak kecil, sok kenal dia. Hai Dede, dikasih boneka, dikasih permen, dikasih apa aja biar seneng. Waduh, luar biasa ini. Gereja kalau pelayanan luar biasa itu seperti apa ya kira-kira ya? Bukan berarti gini, setiap yang datang kita kasih voucher. Wah, voucher belanja 500.000. Waduh, langsung penuh. Langsung KKR di lapangan. Ya, tapi ya banyak orang itu nggak tahu loh. Ke gereja itu kita dapat sesuatu yang jauh lebih tinggi nilainya. Keselamatan itu nggak bisa dinilai dengan uang loh. Nggak bisa. Ya. Dunia sekuler saja melayani begitu hebat. Itu dunia sekuler loh. Dunia sekuler saja motonya, customer is the king. Customer itu rajaku. Moto dunia sekuler itu. Jadi kalau kita ada di gereja, layanannya tidak kurang dari itu, kalah sama sekuler. Jangan merasa aku lebih suci. Enggak, kau kalah sama mereka layanannya. Oh tapi itu enggak tulus Pak. Nggak penting, mau tulus nggak, yang dirasakan customer itu bagaimana. Sama dengan seorang aser misalnya. Ini cuma contoh ya, jangan tersinggung aser di sini. Misalnya seorang aser. Tulus melayaninya, tapi sambil ngobrol. Wah nggak mau tahu, orang nggak bisa baca hati. Orang baca luarnya, ini melayani kok begini nih. Jadi sandungan. Nah ini kan jadi nggak baik. Ingat loh. Customer satisfaction itu nomor 1. Bahkan hukum yang terutama di Alkitab, itu satisfaction. Ketika Tuhan Yesus ditanya, Guru, hukum apa yang terutama?
Ada yang ingat? Anak-anak muda suka nggak ingat. Alkitab nggak ingat. Kalau pemain bola aja ingat semuanya. Bintang film Korea ingat semuanya. Ingat gak hukum yang terutama apa guru? Dijawab oleh Tuhan Yesus. Hukum yang terutama adalah Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa, satu. Baru lanjutannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kekuatanmu, akal budimu. Disuruh mengasihi. Mengasihi itu apa? Melayani dengan seluruh hidup. Itu mengasihi. Mengasihi itu bukan minta dilayani, justru melayani. Itu mengasihi. Kalau seorang suami mengasihi istrinya, dia pasti melayani istrinya, bukan minta dilayani. Demikian juga kalau seorang istri mengasihi suaminya, pasti melayani suaminya. Ini perlu ditekankan benar-benar, sebab selama ini orang belajar kebenaran itu di awang-awang. Hidup kudus itu begitu pokoknya Pak, di surga. Sehari-hari ya haleluyanya cuma di gereja, itu pun cuma pakai mulut. Ini dia. Kita lanjutkan dulu, customer satisfaction. Contohnya penerbangan, bagus sekali ya, servicesnya itu. Pelayanannya itu bagus. Itu yang dijual sebenarnya. Coba aja ada pramugari ya. Kalau orang datang, mau kemana Pak? Aku mau ke itu. Ini nomor berapa ya tempat duduk? Cari sendiri, masa gitu aja nggak bisa. Pasti ini, sekali ini gua ikut ini. Ada orang gila di dalam. Nggak mungkin, pasti mereka luar biasa. Meskipun di rumah lagi berantem mungkin sama temennya, tapi tetap aja pasang senyum. Ya, lama-lama pasti tulus juga mereka. Di antara mereka ada yang tulus, saya tahu. Pramugari yang baik. Tapi jangan coba-coba marahin dia. Keren kan? Suatu hari ada apa namanya? Ada penumpang. Cerewet banget. Minta jus ini. Enggak enak, kurang manis. Tambahin manis. Kemanisan. Macem-macem. Akhirnya, oke. Dibawa ke belakang. Ini nakal banget nih pramugari. Jangan ditiru lagi ya. Diludahin. Kan dia nggak tahu tuh disedot. Kok enak sekarang ya? Ya, di kereta api juga pernah begitu. Makanya jadi orang yang baik. Jangan mentang-mentang pelanggan lalu sesuka sendiri. Sama mereka dikerjain di belakang. Suatu hari, satu lagi nih. Kapal pesiar mewah. Mantep kan. Kan servisnya pasti bagus. Tapi suatu hari ini, bapak ini, aku maunya pokoknya sup ayam. Loh, sudah habis Pak. Ini sudah jam berapa? Aku nggak mau tahu. Kalau nggak aku beli kapal ini, kau aku pecat. Gila. Waduh, ketakutan juga ya. Dia ke belakang, dia cari piring-piring bekas. Kan menunya memang sup hari itu, cuma habis. Dicari, dikumpulin jadi satu. Dipilihin yang masih lumayan gitu. Udah, kasih air dikit, dikasih garam dikit, dikasih. Nah, gini enak itu. Aduh. Jadi orang hidup itu jangan aneh-aneh, Saudara. Ya. Customer satisfaction di dunia banking, perbankan sama. Kalau yang namanya personal banking itu, misal nih ya, saya anggota personal banking. Kalau saya butuh sesuatu ya, bukannya ngantri di bank berjam-jam. Saya telepon aja. Mbak tolong ke rumah ya. Sekarang juga saya mau pergi soalnya. Disamperin datang, bawa semua. Butuh apa Pak? Mau transfer, mau apa? Semua. Layanannya luar biasa. Itu bedanya. Nah kalau kita mengasihi Tuhan,
Masa melayani Tuhan asal-asalan? Banyak orang tidak mempunyai mental melayani sebenarnya. Tidak punya roh melayani. Yang dipunyai adalah roh dilayani. Padahal yang maha tinggi pun datang, ya layak kita layani. Tetapi Tuhan lakukan apa? Aku datang bukan untuk dilayani. Aku datang untuk melayani. Bayangkan tuh, yang maha tinggi loh. Lah kok kita yang maha apa? Bukan yang maha tinggi. Bukan siapa-siapa aja minta dilayani. Sombong, petentang-petenteng. Waduh. Dokter misalnya. Siapa customernya? Pasien, betul? Pasien datang itu dilayani yang baik. Aduh ibu sakit apanya? Gimana bu rasanya? Diperhatikan gitu loh, bukan sakitnya apa? Oh ya udah. Berapa detik belum nanya apa-apa udah resep aja. Ngejar setoran. Waduh. Kacau ini. Ya. Kalau di gereja gembala lihat-lihat. Mana yang kaya ya? Mau yang kaya yang disamperin. Yang enggak kaya dilihat aja enggak. Ini model apa ini? Customer satisfaction itu terjadi di mana-mana. Harus. Bukan dalam penerbangan, bukan dalam banking atau dokter, bukan. Contoh ngomong-ngomong soal dokter ya. Kalau ada di antara saudara yang dokter, jadilah dokter versinya Tuhan. Amin. Kalau malam-malam ada yang telepon, diangkat. Kau itu dokter. Diangkat. Siapa tahu yang telepon itu lagi gawat. Ada itu dokter yang kalau ditelepon nggak diangkat. Saya lihat ini, waduh, percuma ini, nggak usah balik lagi. Nggak diangkat. Harus diangkat. Sama dengan pelayan Tuhan. Kalau dicari harus diangkat. Tidak boleh tidak ngangkat. Siapapun kita, kecuali lagi ke belakang. Ketiduran udah malam, ya itu sih nggak masalah lah. Tapi kalau di siang hari, nggak ngangkat terus nggak bales lagi. Kalau nggak ngangkat sih nggak apa-apa, mungkin lagi nyetir, mungkin lagi apa. Tapi kan setelah itu bisa balas. Ini etika pelayanan aja harus diajari nih. Bukan cuma pelayan Tuhan di gereja loh. Secara umum, jemaat juga. Apalagi yang masih muda. Masih muda banyak yang tidak punya etika hari ini. Kenapa? Kalau zaman dulu ada pelajaran budi pekerti. Hari ini masih ada nggak ya? Masih ada ya. Tapi itu tidak disukai oleh anak muda. Padahal itu bagus. Kalau kita baik secara umum saja, baru kita bisa naik. Kalau secara umum saja tidak baik, bagaimana mau melayani Tuhan? Amin ya semua ya. Nah, bicara soal pelayanan. Jasa layanan yang penting itu sebenarnya. Seluruh hidup kita itu sebenarnya berhubungan dengan layanan. Bagaimana kita hidup itu kita melayani. Itu nanti ya contohnya banyak soalnya. Produk apa yang dimaksud? Seandainya nih obat. Saudara kalau beli obat mau obat yang bagaimana? Yang mahal? Atau yang menyembuhkan? Ya pasti yang menyembuhkan. Yang kualitasnya bagus, bukan obat palsu. Kan begitu ya. Biasanya ada produk, ada layanannya. Nggak ada yang sendiri-sendiri, biasanya ada produk dan layanan. Kan begitu. Jangan mahal-mahal kalau jualan, yang masuk akal. Kalau sekolah produknya apa? Pendidikan yang baik, yang mumpuni. Kan begitu. Kalau gereja apa? Nah, saya mau tanya sekarang. Gereja produknya apa? Ada yang bisa jawab? Gereja produknya apa yang ditawarkan ke jemaat? Dicatat baik-baik ya. 1. Teladan. Teladan gembala dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di gereja. Itu produk yang
dilihat oleh jemaat, jangan ada di antara kita satupun yang menjadi sandungan. Itu produknya harus berkualitas surgawi. Amin ya. Yang kedua apa produknya? Kebenaran. Kalau di gereja tidak terima kebenaran, jangan ke gereja. Untuk apa? Produknya lucu, Pak. Kalau lucu, nonton standing comedy sana. Loh iya dong. Meskipun di gereja boleh lucu, nggak masalah. Tapi kalau produk utamanya lucu, nggak ada kebenarannya, itu tokonya salah. Bukan di gereja itu. Gereja itu produknya harus teladan dan kebenaran. Yang diajarkan harus kebenaran. Anak-anak muda, waduh, krisis kebenaran sebenarnya. Kenapa? Dunia yang semakin global ini, ada YouTube, ada macam-macam, informasi mulai dari A sampai Z, ada semua di internet. Mulai dari yang baik maupun yang jahat, ada semua. Bayangkan, ini bahaya loh. Produk gereja itu teladan dan kebenaran, nggak ada yang lain, itu yang utama. Soal pakai AC atau tidak itu nggak penting. Itu sekunder bahkan tersier, yang primer nggak boleh dilupakan. Jangan sampai gereja hanya jadi show business. Bagus loh, warna-warni, gemerlap. Tapi nggak ada kebenaran, nggak ada teladannya. Untuk apa? Itu bukan gereja namanya. Ya, nah produk itu penting. Kalau mental pelayanan itu bukan begini, I am the boss. Waduh, aku nggak bisa nih. Dulu saya pernah loh masuk ke suatu perusahaan. Di perusahaan itu ada orang yang saya masuk langsung jadi jadi atasannya. Tapi mental dia mental bos loh. Waduh, gawat itu. Dia nggak mau diperintah. Kan aku senior, dia baru datang gitu. Loh, ini kok jadi begini? Itu orang-orang yang tidak bisa melayani itu begitu. Ini saya ngomong kantor loh, yang sekuler loh. Di sekuler itu melayani sama. Anak buah bekerja untuk siapa? Sesuai instruksi kepalanya kan, manajernya. Betul nggak? Melayani. Manajernya melayani, atasannya melayani lagi. Yang paling tinggi CEO-nya melayani siapa? Pemegang saham. Kan begitu. Lah kita hidup melayani siapa? Siapa? Hukum yang terutama ingat. 1, Tuhan yang paling tinggi. Itu tidak ada orang yang berani debat soal itu. Yang paling tinggi adalah Tuhan. Yang menjadi masalah adalah poin kedua. Sesama. Sesama itu siapa? Siapa yang harus kita layani kalau di gereja? Siapa customer kita? Siapa? Kalau kita salah membidik customer, pelayanan kita juga nggak benar. Customer kita siapa di gereja? Jemaat? Ya, salah satunya jemaat. Jemaat harus kita layani. Kebutuhan rohaninya, konseling, kebenaran, doa, pertolongan semua, diakonia dan sebagainya. Itu pelayanan yang real itu begitu. Harus real, jangan ngomong haleluya tok. Itu ibarat begini loh, Alkitab mencatat tuh. Ada orang gak bisa makan, datang ke kita. Saya lapar Pak, sudah 3 hari gak bisa makan. Sini saudara, saya doain. Gak bisa. Kasih uang, makan dulu cepetan. Habis itu kesini kita berdoa. Kasih makan. Perbuatan kita real. Layanan itu harus real bentuknya. Jangan cuma konsep aja. Real. Ya. Ini anak muda harus belajar nih. Siapa customer kita? Kalau di gereja 1, jemaat. Kedua, sesama pelayan. Sesama pelayan. Pelayan Tuhan adalah customer saya. Saya juga customernya dia.
Sama-sama. Bayangkan kalau kita customer is the king. Kita mau memberikan layanan yang sebaik mungkin kepada setiap customer kita. Semua sebenarnya customer kita. Dan sebaliknya, saya customer saudara. Kita harus saling melayani. Anda amin gak ini? Iya, coba praktekkan di rumah. Aku harus melayani orang tuaku. Aku mau membuat orang tuaku senang. Caranya gimana? Pikir aja, gampang itu. Aku mau taat sama orang tuaku, menjadi anak yang menyenangkan hatinya. Ya, sayang orang tua. Kalau orang tuanya capek dipijitin, diajak bicara. Jangan nakal, nurut. Jadi anak yang manis, kerja, sukses. Jangan pelit sama orang tua. Loh kan itu sederhana kedengarannya. Tapi itulah pelayanan tuh salah satunya. Bagaimana kita memiliki jiwa pelayanan, lalu terhadap orang tua misalnya. Kalau terhadap orang tua saja tidak bisa, lah bagaimana terhadap orang lain? Saya pernah cerita begini ya, seorang anak dari kecil dibesarkan. Setelah besar kuliah, dengan susah payah orang tuanya membiayai. Cari bantuan sana sini. Setelah lulus, dapat gaji besar. Dia bicara sama orang tuanya gini, Ibu, Pak, aku belum bisa kasih. Kenapa? Bayar kos-kosan. Dah, nanti karirnya naik, berjalannya waktu naik, belum bisa ngasih lagi. Kenapa? Lagi kredit motor. Oke, masuk akal. Nggak mengada-ada sih, masuk akal. Udah begitu, terus lagi, masih belum bisa Pak. Bapak ibunya udah mulai agak tua. Masih belum bisa ngasih. Kenapa? Aku mau rencana nikah. Biayanya gede. Ya nggak apa-apa nak. Terus, akhirnya cerita lagi. Setelah nikah, aku pengen nyicil rumah mah. Pengen nyicil mobil. Habis itu punya anak, anaknya punya cucu, dan anak orang tuanya mati kemudian. Ini anak-anak ini, waduh, bagaimana kau mau melayani? Kau sedang melayani dirimu sendiri. Itulah orang-orang yang tidak bisa melayani. Selalu cari alasan, meskipun alasannya itu valid. Alasannya benar, aku mau cari motor. Nggak bisa berkorban. Dulu orang tuamu nggak gitu mikirnya. Coba kalau orang tuamu begitu. Malam-malam ngompol gitu ya. Ah, ngantuk gua. Kecil-kecil nyusahin. Gimana kira-kira? Anaknya ngompol gitu, besok pagi masuk angin. Puasa semua. Iya kan? Hidup ini harus berkorban. Ada amin? Harus berkorban. Siapapun kita. Mau masih muda, mau sudah tua, atau masih kecil, semua harus diajar untuk berkorban. Barulah bisa melayani. Jangan pernah orientasinya selalu uang, hitung-hitungan seperti dagang, sama Tuhan aja memberi, minta dibalikin. Mental-mental ini bukan mental melayani. Mental melayani itu berkorban, Tuhan apa yang harus kulakukan. Sudah pun kurang Tuhan, apalagi yang harus kulakukan. Buktikan itu. Buktikan dengan orang tuamu, dengan teman-temanmu. Coba kalau kau bekerja di kantor. Bekerja nih. Apa yang kau lakukan kalau temanmu susah? Ada orang ya, yang kalau di kantor itu. Ada dua tipe orang itu. Satu helpful, suka menolong. Yang satu lagi egois banget. Temannya kesulitan, aduh komputerku kenapa ini. Padahal dia tahu. Urusan dia lah, itu kan kerjaan dia. Itu mental begitu gak bisa melayani. Tinggalin kerjaanmu. Itu begini loh. Udah selesai kerja lagi. Jadi orang itu hidup itu harus helpful. Mudah menolong. Kelihatan orang yang mudah menolong sama enggak itu. Hitung-hitungan terus. Kalau sama Tuhan berani hitung-hitungan. Jangan. Coba ya kita belajar berkorban. Customer satisfaction itu di dunia sekuler begitu luar biasa. Bagaimana kita berani
memanggil diri kita pelayan Tuhan, melayani Tuhan. Kalau tidak lebih baik dari orang-orang sekuler. Perhatikan baik-baik. Mulai sekarang kita belajar melayani ya. Kalau saya ketemu sesama pelayan Tuhan, gimana bro, apa kabarnya? Butuh apa? Apa yang bisa aku lakukan? Ini serius loh. Apa yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa membantu supaya pelayanan kita lebih baik? Gitu. Dan sebaliknya, tanya ke teman-teman, gimana ke jemaat? Bagaimana Pak kabarnya hari ini? Apa yang bisa saya bantu? Bapak ada pertanyaan, ada apa silakan hubungi. Dunia ini ya kalau sudah begitu ya, semua orang saling melayani. Dunia ini seperti surga kecil. Hari ini dunia ini seperti neraka. Kenapa? Karena setiap orang saling mau makan semuanya. Homo homini lupus. Manusia seperti binatang yang mau menekam teman-temannya sendiri. Mau makan. Ya, itu ya. Keluarga aja bisa tipu menipu tuh soal uang. Ada keluarga yang saling nuntut di pengadilan. Bayangkan tuh. Udah kaya. Semua udah kaya. Orang tuanya meninggal, tinggal rumah, direbutin yang sudah kaya. Sudah kaya padahal. Sampai tuntut-tuntutan di pengadilan. Coba bayangkan. Saya ingatkan ya generasi muda ya. Jangan buat kesalahan yang sama. Kau masih muda, jangan binasa. Belajar kebenaran. Buat orang tuamu heran. Anakku kok manis ya sekarang ya. Kok dia hebat ya sekarang. Hati nuraninya itu bersinar-sinar. Buat orang tuamu kagum. Nanti kamu bisa bersaksi, ini karena kebenaran firman Tuhan. Ini karena kasihnya Tuhan. Karena Tuhan sudah melayani kita lebih dahulu, maka kita mau melayani Tuhan dengan segenap apa yang kita punya, yang bisa kita lakukan. Terhadap pasangan hidup, sama. Pasangan hidupmu itu harus kau layani sebaik mungkin. Sebaik mungkin. Dan sebaliknya, suami melayani istri, istri melayani suami sebaik mungkin. Coba deh praktek. Manusia modern itu kasihan. Nilai-nilai apa? Kasih itu mulai luntur. Saya sudah cerita ya, kapan ya? Saya lupa. Di Jepang ada robot wanita cantik. Ditaruh di mana itu ya? Mungkin di airport kali ya, di airport mungkin. Robotnya luas kayak wanita cantik Jepang gitu. Semua orang ngantri pengen apa? Pengen dipeluk sama robotnya. Kasihan gak sih manusia? Bukannya dipeluk sama sesama manusia, robot ngantri pengen dipeluk doang. Padahal robot kan kaku ya tangannya ya. Itu aja pengen loh, manusia itu haus akan cinta kasih loh. Ya, kasihan. Sebentar lagi robot dijual. Gak kelihatan seperti robot. Lebih cantik dari manusia. Sebab robot tidak punya jerawat. Halus gitu, sempurna kayak di Photoshop gitu. Kayak diedit gitu, foto diedit. Bersih gitu. Harganya $10.000. 10.000 itu berapa ya? 150 juta. Punya robot, cantik. Gak perlu ngasih makan, gak perlu duit, gak perlu listrik. Listrik mungkin perlu kali ya. Dicolok listrik. Dicas. Tapi wajahnya kayak manusia loh. Waduh, bisa diajak ngomong lagi. Waduh, gawat nih, di masa depan orang bisa kawin sama robot nih. Lebih murah katanya. Gak rewel lagi. Waduh, gawat loh. Tapi ya, robot tidak bisa melayani. Robot itu hanya diprogram, tidak keluar dari hati. Kita sebagai manusia itu nilainya cuma satu di hadapan Tuhan. Apakah kita bisa melayani atau tidak? Yang saya maksud melayani bukan hanya di gereja. Yang saya maksud melayani adalah di rumah contohnya. Yang paling penting di rumah dulu deh, baru di kantor, di gereja, di mana-mana. Di rumah kok bisa nggak jadi pelayan? Pelayan Tuhan yang di rumah. Menyenangkan orang tua, menyenangkan pasangan hidup.
taat, rajin, manis, gak pernah buat salah. Bisa gak kira-kira? Hari ini anak-anak muda, ngapain begitu? Gak karuan pergaulannya. Ini menyedihkan loh sebenarnya. Konsep customer satisfaction ini bisa kita adopsi dalam rangka melakukan kehendak Tuhan. Yaitu kita harus memuaskan siapa saja. Siapa saja. Ya tentu dimulai dari di rumah, di kantor, di gereja, siapa saja. Bayangkan kalau kita bisa memuaskan siapa saja. Itulah bentuk kasih kita. Kasih kita sama Tuhan itu. Tuhan berkata begini, kalau engkau mengasihi aku, kamu pasti melakukan seluruh perintahku. Kamu tidak melakukan kehendakku, kamu memang tidak mengasihi aku. Itu clear loh padahal. Kalau engkau mengasihi aku, lakukan kehendakku. Puaskan Tuhan. Dalam bahasa Alkitab, berkenan gak di hadapan Tuhan? Berkenan itu sebenarnya apakah Tuhan puas terhadap layanan yang kita lakukan, yaitu melayani sesama. Itu sebenarnya intinya itu. Kalau di rumah seorang anak muda berani sama orang tuanya, mau jadi apa kok besar nanti? Kecil-kecil sudah jadi pemberontak. Mulai kecil harus dididik melayani dari hal kecil. Ya, ini penting. Kalau enggak generasi berikutnya bisa hancur lebur, enggak mengerti kebenaran. Jadi penjahat nanti lama-lama. Bahkan sahabat siapapun. Ya. Mulai sekarang kalau sama teman. Kalau kita memiliki konsep customer satisfaction, mengasihi sesama, ini real siapapun gitu ya. Aku mau menyenangkan dia loh hari ini. Besok ketemu siapa aku mau menyenangkan dia, gimana caranya ya. Terus begitu, siapapun. Tentu saja konteksnya kan beda-beda nih. Aku mau menyenangkan dia. Begitu. Waduh, kalau itu yang terjadi, pasti kita jadi manusia baru semuanya. Pasti. Kita tidak bicara soal uang loh ya. Seorang anak menyenangkan orang tuanya nggak harus dengan uang. Orang tua tidak butuh uang. Orang tua butuh kalau anak itu mengasihi orang tuanya dengan tulus. Itulah yang dimaksud memuaskan. Memuaskan. Kita harus memuaskan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Supaya berkenan bagi Tuhan. Dan tentu saja bagi sesama. Itulah yang dimaksud customer satisfaction dalam hal rohani. Kalau sekuler saja begitu hebat, apalagi rohani. Tapi yang terjadi dalam dunia nyata kebalik. Sekuler yang hebat, rohani biasa-biasa saja. Ini menyedihkan. Tapi bicara akulah pelayan Tuhan. Tapi tidak melayani sehebat orang-orang sekuler. Ini menyedihkan loh. Pelayanan kita harus berkualitas tinggi. Bukan pakaiannya bagus, bukan. Kalau menyambut jemaat, contoh yang sederhana asar aja deh. Selamat pagi, shalom Pak. Kalau udah berapa kali kenal, apa kabar Pak hari ini? Baik ya semua baik ya gitu. Jangan nggak kenal, Pak, bagaimana kabarnya? Bagaimana, Bapak punya anak berapa? Loh, ini malah nggak bener nih. Nanya-nanya lagi nggak kenal. Bapak punya anak cewek cantik nggak? Loh, ini asar apa-apa ini? Aduh, kacau ini. Jadi orang harus sensitif juga. Pelayanan itu harus tulus. Kalau kita tulus pasti nggak gitu deh. Ya, sebenarnya ya semua orang bisa merasakan apakah kita tulus atau tidak. Apalagi jemaat bisa merasakan. Dari raut wajah kita mereka akan tahu bahwa kita tulus atau tidak. Dari cara bicara, pasti ketangkap, pasti. Itu sebabnya jangan suka jaim. Jangan suka jaim, tulus aja gitu loh. Biasa aja. Supaya orang bisa merasakan roh yang kita punya itu, ketulusan itu. Sehingga orang mulai percaya, dia merasa tenang kalau ada kita.
Dia dipuaskan kalau ada kita. Begitu, jangan orang merasa terancam kalau ada kita. Amin ya. Belajar ya semua ya, praktek customer satisfaction. Itu sebenarnya Tuhan sendiri yang mengajar. Cuma bahasanya lain kalau di Alkitab. Jadilah perkenanan Tuhan. Begitu. Maksudnya senangkan Tuhan, puaskan Tuhan. Kasih sesamamu, puaskan sesamamu. Saudara pernah dengar gak ya, ada satu pepatah begini bunyinya. Kamu jangan melakukan sesuatu yang kamu tidak mau diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Mengerti gak ya maksudnya ya? Kamu jangan suka menghakimi orang kalau tidak mau dihakimi, kira-kira gitu. Kamu jangan suka menghina orang kalau tidak mau dihina. Jangan menganggap remeh orang kalau tidak mau dianggap remeh. Itu umum itu saudara. Itu quote umum. Tapi yang Tuhan Yesus ajarkan, itu namanya golden rule-nya negatif rule. Jangan. Tapi kalau Tuhan Yesus positif golden rule. Apa itu? Perbuatlah seperti engkau ingin diperlakukan oleh orang lain. Mengerti gak ya maksudnya? Kalau kamu mau disayang, kamu sayangi orang lain. Kalau kamu mau diperlakukan baik, perlakukan baik orang lain. Itu proaktif. Kalau yang tadi kan, jangan ya, kamu jangan gitu, nanti kamu dihakimi. Jangan. Akibatnya orang pasif. Tapi kalau Tuhan yang mengajar, jadi garam dan terang. Lakukan apa yang engkau mau diperlakukan oleh orang lain. Positif banget itu. Dan itu proaktif. Itulah konsep customer satisfaction. Kamu puaskan orang lain. Supaya orang lain itu puas. Kalau hidup kita memuaskan orang, tentu saja konteksnya kebenaran ya. Kalau kita memuaskan orang, orang jadi puas, mendapatkan kebenaran. Nah, nanti dia juga memuaskan kita. Itu timbal balik. Sebab kasih itu selalu timbal balik. Gak usah kasih yang tidak berbalas. Kasih itu selalu timbal balik. Ini dalam kasus normal ya. Itu timbal baliknya selalu ada. Ya. Coba kita baca Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Alkitab itu penuh dengan petunjuk bahwa kita harus menerapkan customer satisfaction. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 9. Perhatikan baik-baik. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Apa maksudnya? Supaya orang tuanya puas, anakku sekarang sudah besar, sudah mantap, aku senang. Itu maksudnya memuaskan loh. Bahasanya beda. Berikutnya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dimotivasi oleh Alkitab. Hormati orang tuamu. Itu sebenarnya menyenangkan orang tua atau menyedihkan? Menyenangkan. Semuanya itu ajaran yang baik begitu. Dan sebaliknya. Jadi yang dimaksud customer bukan hanya orang tuanya dalam ini. Di ayat keempat. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Artinya seorang anak itu customer kita juga. Kita harus menyenangkan dia juga. Bukan satu arah. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ada gak sih orang tua yang menyakiti anaknya? Ada. Ketika seorang tua menyakiti istrinya. Seorang suami menyakiti istrinya. Sang anak sakit hati loh. Anak pasti sakit hati. Bapakku ini ya kejam ya sama mama. Awas kau nanti kalau aku besar. Makanya firman Tuhan, hai kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Itu bahaya loh. Ya, kalau seorang bapak menyakiti ibu sang anak itu bisa sakit hati loh. Awas kau ya besar. Dan itu sambung menyambung dosa itu. Seorang anak gak boleh begitu kalau mengerti kebenaran.
Itu sebabnya bapak-bapak juga diingatkan. Saling, bapak-bapak harus mengasihi anaknya, anak harus taat sama orang tuanya. Jadi kedua belah pihak. Jadi kalau ditanya siapa customernya, semua kita saling menjadi customer. Saling memuaskan, saling melayani. Fungsinya saja yang beda-beda. Amin ya semua ya. Oke, jangan, yang ayat 5. Hai hamba-hamba, taatilah Tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Seorang hamba harus taat sama tuannya, ya, seperti kepada Kristus. Bayangkan kalau seorang hamba taat seperti kepada tuannya, seperti taat kepada Kristus. Kira-kira tuannya suka nggak? Oh, senang banget. Senang banget, saudara. Saudara pernah nggak ya dapat, kalau saudara sudah kerja ya, misalnya jadi kepala bagian. Saudara dapat anak buah yang, waduh, menyenangkan dia. Senang loh kita itu. Ya, tapi kalau waduh dia itu menyusahkan, bikin masalah melulu, waduh, kita jadi sedih. Itu loh yang dirasakan oleh Bapa di surga itu. Apakah kita menyenangkan Bapa atau tidak, menyenangkan Tuhan Yesus atau tidak? Ini yang penting sebenarnya. Ya, ingat customer satisfaction. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kan begitu. Ayat-ayat Alkitab kalau kita baca semuanya tentang itu. Kita harus melayani. Cuma kalimatnya dengan taat, hormat, berbuat baik, menyelamatkan orang. Itu semua kalimatnya. Sama sebenarnya. Intinya itu. Jadi malam ini coba kita renungkan baik-baik. Dicatat ya ayatnya nanti dibaca sendiri. Kolose 3 ayat 18 sampai 25 dan Lukas pasal 12 ayat 35 sampai 48. Saudara, rendahkan hatimu, kosongkan. Kosongkan. Belajar dari awal. Lupakan. Banyak orang itu begini. Dia sih nggak baik sama aku. Begitu. Jangan. Meskipun dia tidak baik, tapi aku tetap baik. Bisa nggak ya kira-kira kita begitu ya? Amin ya. Praktekkan di rumah dengan orang tua. Nanti kamu akan melihat mujizat terjadi. Ternyata orang tuaku nggak seperti yang kupikirkan loh. Kayaknya dulu kaku gitu, ternyata tidak loh. Ada banyak hal yang kita alami itu karena kesalahan kita sendiri. Coba berubah mulai hari ini. Terhadap orang tua, terhadap saudaramu, terhadap teman-teman, teman sepelayanan, teman di kelas, teman di kerja, semuanya. Perlakukan mereka seperti pelanggan. Bayangkan dirimu sebagai pramugarinya Tuhan. Tampil, pelayan Tuhan. Pasti beda. Pasti beda. Serius saya. Banyak orang tidak melihat hal itu. Saya sudah lihat. Aduh Tuhan. Seandainya dari muda saya ngerti itu. Pasti sekarang lebih dipakai Tuhan. Dulu gak ngerti. Dan gak ada yang ngajarin. Hari ini saudara mendengar kebenaran ini. Percayalah saudara, kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran itu mengubah setiap pribadi menjadi pribadi yang luar biasa. Yang memancarkan kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi. Amin ya. Customer satisfaction. Ingat itu, kalau saudara mau belajar jadi pramugari, jadi customer service, pasti diajar customer satisfaction. Kalau diajar cara dunia aja nurut, apalagi diajar firman Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Kalau malam ini kita mendengar kebenaran ini, jangan keraskan hatimu. Kalau engkau disuruh membayar dengan harga yang mahal, bayar. Bukan uang maksudnya ya. Tapi perasaanku, lupakan perasaanmu. Buktikan aku mengasihi Tuhan. Buktikan itu saudara. Kalau saudara sudah bisa melayani dengan sepenuh hati, dengan sempurna,
Saudara tidak akan mempersoalkan lagi bagaimana aku hidup. Tidak masalah. Mati pun aku rela Tuhan. Serius ini. Pemazmur itu loh hebat. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Tetapi gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Kalau seseorang tidak bisa melayani sesamanya. Gak bisa Pak. Berarti kok gak bisa nyanyi lagu ini. Kalau nyanyi pun munafik. Kalau orang bisa melayani, dia bisa menghayati lirik dari lagu ini. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap Tuhan, tidak masalah. Rasul Paulus menjadi teladan yang baik. Ia mati pun rela supaya orang lain selamat. Ia jadi apapun dia mau. Mau jadi hamba oke, mau jadi orang Yunani oke. Jadi orang Yahudi oke, apapun asal orang lain diselamatkan. Amin ya saudara. Belajarlah customer satisfaction. Sehingga kita bisa mematikan manusia lama kita. Ya. Dan kita bisa mengatakan dengan tulus. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Saudara sekalian, hidup ini pendek. Jangan sia-siakan hidup. Jangan hidup seperti anak muda yang pada umumnya ingin mencari kesenangan dunia yang cuma sesaat. Kemudian ia menderita di kemudian hari. Salah pilih jodoh, salah karena malas bekerja dan sebagainya. Akibatnya ia menuai. Jangan sia-siakan hidupmu. Jangan buat kesalahan seperti kita dulu buat salah. Tidak perlu. Cukup dengar kebenaran, lakukan. Taat. Kalau engkau mengerti hal ini, kau tidak akan merindukan dunia. Kau akan merindukan Tuhan. Seperti seekor rusa merindukan aliran sungai yang segar. Supaya jiwa kita disegarkan, saudara. Engkau bekerja dalam dunia, keras mencari uang, kesuksesan itu pun untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri. Jangan gagal juga saudara. Sukseslah tapi untuk Tuhan. Jangan buang waktumu untuk kesuksesan 100%. Sukses boleh tapi untuk Tuhan. Banyak orang keblinger. Suksesan lalu tidak pernah bekerja untuk Tuhan. Amin ya. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir. Seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku
dagingku dan hatiku habis lenyap. Gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Selamanya. Bapa di surga, kami percaya program ini didengar oleh generasi muda, bahkan sampai ke ujung bumi. Juga orang tua mereka, agar mereka tercerahkan untuk mendidik anak dengan benar. Sedini mungkin, jangan ada yang binasa, jangan ada yang gagal, sesuai kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, kami bersyukur kami memiliki gereja yang benar, menjadi sumber kebenaran, menyampaikan kebenaran yang murni Alkitabiah, agar banyak jiwa mengerti kebenaran dan menjadi murid Kristus, dan hidupnya dimerdekakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kau berkati agar mereka juga jadi berkat, baik buat pekerjaan-Mu maupun buat keluarga dan semua teman-teman, sahabat-sahabatnya. Biarlah mereka juga menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Terima kasih Bapa untuk pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Mereka melayani dengan tulus. Engkau berkati keluarga besarnya. Engkau berikan kesehatan, umur panjang. Juga seluruh jemaat yang hadir malam ini. Saudara-saudara, juga semua yang mengikuti lewat online. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat, berkat jasmani, berkat rohani. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Amin.